Koneksi Eropa nggak ada obat. Lihatlah aksi dua pemain timnas Indonesia ini sampai disorot dunia. Ya, Sandy dan Hafner cium lambang Garuda, bungkam kritikus naturalisasi. Informasi bola selanjutnya, Piala Asia, Sandy Wallace tidak akan sia-siakan kepercayaan Sinteyong. Simak lengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Informasi bola yang pertama. Ya, aksi Sandy Wallace dan Justin Hafner yang mencium lambang Garuda usai timnas Indonesia kalahkan Vietnam di Piala Asia 2023 menjadi sorotan di media sosial. Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan 1-0 atas Vietnam di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha, Qatar pada Jumat kemarin. Ini menjadi kemenangan perdana Indonesia setelah sebelumnya kalah 1-3 dari Irak di laga perdana. Hasil positif ini disambut gegap gempita skuad Garuda setelah wasit meniup peluit panjang. Aksi Sandy Wallace dan Justin Hafner paling disorot. Pasalnya, kedua pemain naturalisasi ini meluapkan kegembiraan dengan mencium lambang Garuda yang menempel di dada sebelah kiri jersey kedua timnas Indonesia. Sandy dan Justin tampak dengan sepenuh hati mencium logo Garuda. Hafner bahkan membuka selebrasi kemenangan dengan gestur meletakkan jari telunjuk di bibir. Gerakan itu bisa dimaknai untuk membungkam sebagian para kritikus Indonesia yang tidak setuju dengan proyek naturalisasi era kepemimpinan Sinteyong. Ya, tak bisa dipungkiri, Sandy dan Hafner tampil impresif di laga Vietnam versus Indonesia. Keduanya tampil Spartan dalam meredam serangan bertubi-tubi dari Vietnam. Ya, selain melakukan beberapa penyelamatan penting, Sandy bahkan memiliki sederet peluang emas mencetak gol yang terpaksa digagalkan oleh kiper Nguyen Philip. Tidak hanya Sandy dan Hafner, para pemain naturalisasi lainnya juga tampil apik. Jordi Amat, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk juga bermain dengan impresif. Seluruh skuad Garuda juga tampil bagus di sepanjang laga. Hanya saja, penyelesaian akhir mesti harus lebih klinis lagi. Namun, mimpi Indonesia akan mendapatkan ujian lebih berat dari tim favorit Jepang di Stadion Altumama pada Rabu nanti. Ya, pada pertandingan timnas Indonesia melawan Vietnam tadi malam, Sandy Wallace menjadi pemain yang menonjol. Duet dengan Justin Hafner, mereka menjadi benteng yang kuat bagi timnas Indonesia di malam itu. Penampilan Sandy sebagai starter sebenarnya sudah lama didengungkan para pendukung, sebab selama ini posisinya hanya menjadi pemain pengganti. Demikian juga saat timnas Indonesia menghadapi Irak. Malam itu Sinteyong tampaknya punya pikiran lain. Ya, Elkan Baggett yang biasanya tampil kali ini di bangku cadangkan. Hal ini barangkali karena dikhawatirkan Baggett kalah sprint dengan para pemain veteran. Ya, pada pertandingan timnas Indonesia melawan Vietnam, nama Sandy Wallace muncul di daftar pemain yang tertera di line up. Tentu saja hal ini menjadi satu efek kejutan yang diberikan oleh Sinteyong terhadap Vietnam. Ternyata kepercayaan Sinteyong dibayar lunas oleh Sandy. Penampilannya dengan Justin Hafner benar-benar luar biasa. Keduanya beberapa kali terlibat duel sengit dengan pemain Vietnam. Fisik keduanya yang terbilang kuat sehingga selalu menang duel. Ya, statistik yang tersaji membuktikan efektivitas peran Sandy. Terbukti selama pertandingan dia melakukan 31 operan sukses dan setidaknya 4 kali pelanggaran. Bahkan menurut SofaScores, akurasi operannya mencapai 78%, statistik yang hampir sama dengan Justin Hafner. Apa yang dilakukan Sandy ternyata efektif. Alur serangan Vietnam menjadi terganggu karena dia. Bahkan bek Vietnam dibuat kaget dengan penampilan Sandy yang duet dengan Justin Hafner. Ya, aksi gelas Sandy tidak hanya berhenti di garis pertahanan. Saat membantu serangan pun, Sandy Wallace nyaris membuat gol. Umpan silang Justin Hafner yang diterima dengan sundulan kepala meluncur ke gawang Vietnam. Sayang, Nguyen Philip mampu menggagalkan peluang tersebut. Ya, menilik performa gacor Sandy Wallace bukan tidak mungkin Sinteyong akan meliriknya di laga berikutnya. Sebab terbukti Sandy dapat diandalkan di lini belakang. Terbukti kuat dalam duel baik di udara ataupun menahan serangan. Selain itu, gacornya Sandy pun memberikan keluasaan bagi Sinteyong untuk menyusun strategi. Pilihan yang ada semakin beragam dan yang jelas benteng timnas Indonesia semakin kokoh. Bahkan bek timnas Vietnam, Van Tuan Thai terlihat kaget melihat koneksi Eropa timnas Indonesia yang diperlihatkan Hafner dan Sandy Wallace. Ya, momen berkelas yang diperlihatkan Hafner dan Sandy pun sampai disorot dunia, salah satunya oleh akun official Piala Asia 2023 milik AFC di akun Twitter.
AFC memperlihatkan proses kerjasama yang apik dari Hapner dan Sandy yang berakhir dengan aksi heroik dari kiper Vietnam. Supporter timnas Indonesia pun merespon potongan video yang diunggah oleh AFC tersebut. Mereka melontarkan banyak pujian kepada Hapner dan Sandy. Umpannya kelas banget deh si Hapner. Wallace berdiri sebagai benteng super tangguh bersama Hapner malam ini, kata netizen lainnya. Long ball yang sangat baik dari Justin Hapner, kata supporter timnas Indonesia di akun Twitter. Justin Hapner dan Sandy Wallace adalah pilihan saya untuk MOTM. Hapner khususnya sangat terlibat dalam membangun serangan dan juga menjadi andalan di lini belakang, kata netizen yang lain. Ya, Justin Hapner dan kawan-kawan memang akan kembali tetap membela timnas Indonesia pada matchday ketiga Grup D Piala Asia 2023 melawan Jepang pada Rabu 24 Januari 2024. Ya, Sandy Wallace dan Justin Hapner menerima banyak sorotan positif setelah timnas Indonesia menang 1-0 atas Vietnam dalam matchday kedua Grup D Piala Asia 2023 di Stadion Abdullah bin Khalifah Doha pada Jumat 20 Januari 2024. Hapner dan Sandy tampil penuh ketika bersua dengan Vietnam. Mereka memperlihatkan performa yang solid yang membuat gawang timnas Indonesia aman sepanjang pertandingan. Ya, menilik statistik dari FotMob, Justin Hapner menjadi pemain timnas Indonesia yang paling banyak menyelamatkan area pertahanan. Back Wolverhampton itu total terlibat dalam 11 defensive action ketika bersua dengan Vietnam. Rinciannya, Hapner 3 kali melakukan intercept, 5 recoveries, dan 3 kali clearance. Adapun Sandy mencatatkan 7 defensive action yang terdiri dari 1 intercept, 4 recoveries, dan 2 clearance. Ya, FotMob pun memberikan angka 7,8 untuk performa Hapner sepanjang pertandingan, sementara nilai 7,4 diberikan untuk Sandy Wallace. Sandy dan Justin Hapner tidak hanya piawai dalam menjaga pertahanan, mereka juga kerap menghadirkan berbagai ancaman kepada gawang Vietnam. Sandy total 3 kali menciptakan peluang sepanjang laga yang 2 diantaranya mengarah ke gawang, adapun Hapner menorehkan 1 peluang walau tidak tepat sasaran. Ya, salah satu yang paling disorot adalah peluang emas yang diciptakan Hapner dan Wallace pada menit ke-37. Hapner yang tengah menguasai bola di area kiri lapangan melihat Sandy yang berdiri tanpa kawalan. Hapner dengan jeli melepaskan umpan kelas dunia terukur yang membuat lini pertahanan Vietnam terkecoh.